Hari ini saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Saudara Firly. Selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa Saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas, sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga mengimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan Saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi terburuk itu adalah kemudian korupsi makin marak. Korupsi makin marak karena untuk melakukan penyadapan itu harus proses izin dari Dewan Pengawas atau izin dari Pengadilan Negeri. Jelas korupsi yang canggih itu akan menghilangkan alat bukti, itu dampak. Yang kedua, kemudian para koruptor itu akan menggunakan uangnya untuk kemudian melakukan pembelian suara dan seterusnya dalam proses-proses penentuan pejabat publik, apakah melalui pemilu kada, melalui pilpres, melalui pemilu legislatif, atau penetapan pejabat-pejabat negara melalui Komisi 3 DPR atau Komisi DPR seperti itu. Itu apa? Jadi intinya adalah bahwa pemberantasan korupsi mundur ke belakang. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas. Kalau pemahaman saya ini kira-kira sanksi apa kalau memang misalnya terbukti gitu kan. Gambaran saya ini Pak Firly tetap pimpinan tapi bukan ketua. Gitu. Tapi kalau sanksi-sanksi lain dengan ketua-ketua sebelumnya yang paling berat apa sih Pak biasanya? Belum pernah ada karena dulu ya ada teguran lisan, teguran tertulis kan gitu kan. Nah di sini karena menurut saya Pak Firly ini kemudian terlalu terbebani ketika jadi ketua, itu menjadi protokolernya jadi melambungkan dia gitu menurut saya. Ex-penasehat KPK hingga pakar bicara kemungkinan Firly Bahuri dicopot. Presiden Joko Widodo bisa mencopot Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri setelah dilaporkan dalam kasus kebocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang ditemukan di Kementerian ESDM. Demikian disampaikan oleh pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar. Menurutnya, satu-satunya yang bisa mencopot adalah Presiden Jokowi selaku yang mengangkat Firly Bahuri dari Ketua KPK. Ya bisa, bahkan seharusnya sudah bisa dicopot. Yang mencopot adalah yang mengangkatnya, yaitu Presiden, ujar Fikar saat dikonfirmasi Kamis 13 April 2023. Fikar menyebut Presiden Jokowi bisa mencopot Firly Bahuri atas dasar laporan masyarakat. Sebaliknya, pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri itu juga bisa didepak sesuai tindak pidananya diusut.
Presiden bisa mencopot baik sekarang dengan dasar laporan masyarakat atau setelah diproses pidana. Yang kedua ini sudah secara otomatis bisa diproses pidana, ungkapnya. Karena itu, Fikar menambahkan bahwa seluruh kasusnya harus dilaporkan kepada Presiden Jokowi agar bisa ditindaklanjuti. Dia pun menilai kasus ini tidak sama dengan kasus cicak versus buaya. Tidak sama kasus ini dengan cicak buaya karena jelas Firly sebagai Ketua KPK sudah banyak melakukan kesalahan yang bisa dikualifisir sebagai tindak pidana. Pungkasnya, mantan penasihat KPK periode 2005-2013 Abdullah Heha Mahua menyebut Firly Bahuri harus dipecat dari pimpinan KPK. Hal itu disampaikan Abdullah dalam diskusi daring bertajuk Bersihkan KPK dari Kepentingan Politik. Turunkan Firly Bahuri segera, Kamis 13 April 2023. Tidak ada pilihan lain kalau kita mau menyelamatkan negara ini dalam pemberantasan korupsi. Minimal Firly harus dipecat dari pimpinan KPK, kata Abdullah. Abdullah mengatakan perkara yang menjadi polemik saat ini harus diproses secara pidana. Apakah oleh Mabes Polri, Polda, atau KPK sendiri sehingga kemudian bisa diproses penegakan hukum. Jika tidak, maka yang harus bertanggung jawab adalah Jokowi, karena dia yang bertanggung jawab dalam merusak kewenangan KPK, kata Abdullah. Abdullah menegaskan jika Jokowi tidak perintahkan semua instansi terkait untuk memproses Firly Bahuri, dia harus berjiwa besar untuk mundur. Maka Jokowi harus berjiwa besar mengundurkan diri sebelum 2024 demi kemaslahatan bangsa dan lainnya, katanya. Mantan penasihat KPK periode 2005-2013 itu juga menilai bencana KPK dimulai dari Presiden Jokowi. Bencana negara ini khususnya di KPK dimulai oleh Presiden Jokowi, sebab berdasarkan pengantar dari Presiden, maka dibawalah rencana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang amandemen KPK yang merupakan satu pintu kehancuran KPK, kata Abdullah. Abdullah melanjutkan bagaimana kejahatan yang dilakukan Jokowi melalui amandemen KPK itu bisa dilihat bahwa sampai dibahas di DPR. KPK tidak pernah disampaikan rencana undang-undang KPK tersebut. Bahkan KPK sampai mengirimkan surat ke Kemenkumham juga tidak diberikan. Itu niat jahat Presiden Jokowi untuk menghancurkan KPK, kata Abdullah. Akibatnya, apa terjadinya kekosongan kewenangan KPK antara lain korupsi sekarang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bukan lagi kejahatan luar biasa, lanjutnya. Mantan penasihat KPK periode 2005-2013 Abdullah Heha Mahua mengungkit pelanggaran kode etik yang pernah dilakukan Firly Bahuri selama berkiprah di KPK. Hal tersebut disampaikan Abdullah dalam diskusi daring bertajuk Bersihkan KPK dari Kepentingan Politik, Turunkan Firly Bahuri segera. Saudara Firly pernah dideputi penindakan. Ketika dideputi penindakan pernah melanggar kode etik dan kemudian saya diundang pengawas internal sebagai ahli untuk dimintakan keterangan apakah yang dilakukan Firly melanggar kode etik atau tidak, kata Abdullah. Abdullah mengungkapkan sebelumnya ia dimintai untuk melihat tayang 2 video singkat dari Dewan Pengawas terlebih dahulu. Saya bilang itu bukan pelanggaran kode etik tapi pelanggaran pidana. Kenapa, kata pengawas internal? Sebab undang-undang KPK menetapkan orang KPK tidak boleh bertemu dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi dan keluarganya langsung atau tidak langsung, kata Abdullah.